kualitatif. Kami di sini diberi kesempatan untuk mempresentasikan materi kami yang berjudul perbandingan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Terima kasih kepada Ibu Luciana Wulansari SPPD selaku dosen dari mata kuliah metodologi penelitian kualitatif beserta seluruh teman-teman di kelas A. Nama saya Wina Marmakusuma dan teman saya Riki, ada Vicky, Sulfikiatul, dan Yuanita. Langsung saja pada materi perbandingan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif di sini ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama ialah landasan filosofis dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua adalah asumsi filosofis dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga ialah perbandingan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat ialah fungsi dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu landasan filosofis dari penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Sebelum kita masuk ke landasan filosofis yang menaungi antara penelitian kuantitatif dan kualitatif, kita sedikit flashback apa sih itu landasan filosofis. Kelompok kami berusaha untuk mencari apa itu landasan filosofis. Landasan itu kalau kita bicara tentang landasan berarti kita akan bicara tentang dasar. Landasan ini berarti tumpuan, dasar atau alas. Karena itu landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar dari sebuah pijakan. Kemudian filosofis yang berasal dari kata filsafat. Dalam Yarso tahun 2004 mendefinisikan bahwa filsafat atau falsafah sebagai rangkaian pernyataan yang didasarkan pada keyakinan, konsepsi, dan sikap seseorang yang menunjukkan arah atau tujuan yang diambilnya. Sehingga kelompok kami menyimpulkan bahwa landasan filosofis ini adalah dasar tumpuan yang menjelaskan tentang kebenaran sesuatu hal yang didasarkan pada keyakinan, konsepsi, dan sikap seseorang yang menunjukkan arah atau tujuan yang diambilnya. Selanjutnya tentang landasan filosofis penelitian kuantitatif. Landasan filosofis penelitian kuantitatif di sini berdasarkan pada filsafat positivisme. Sebelum kita tahu apa itu filsafat positivisme, kita tahu dulu balik lagi ke materi sebelumnya, memflashback materi di kelompok 1 apa itu paradigma. Paradigma penelitian dari kuantitatif ini yang pertama ialah teknik pengambilan sampel yang pada umumnya diambil secara random atau random sampling. Kemudian pengumpulan data pada metode ini menggunakan instrumen penelitian. Jadi ada serangkaian instrumen penelitian untuk pengumpulan datanya. Setelah data instrumen penelitian ini terkumpul, kemudian dianalisis, dan analisis datanya ini bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Di sini akan saya gambarkan paradigma positivisme secara umum. Berdasarkan 5 dimensi. Yang pertama pada dimensi ontologis, metodologi penelitian kuantitatif itu memandang realita dalam bentuk objektif dan tunggal yang terpisah dari peneliti. Kemudian yang kedua, dimensi epistemologis, dalam penelitian kuantitatif ditujukan dengan adanya kebebasan yang dimiliki peneliti terhadap apa yang diteliti. Yang ketiga, penelitian kuantitatif ini bersifat bebas nilai menurut dimensi aksiologis. Dan secara retoris, penggunaan bahasa penelitian ini menggunakan bahasa formal berdasarkan pada seperangkat definisi dan impersonal. Kemudian metodologi kuantitatif ini menggunakan proses deduktif dalam pelaksanaan penelitiannya. Nanti akan saya jelaskan secara umum di bagian asumsi filosofis antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih filsafat positivisme. Nah, kalau kita bicara positivisme ini
pasti berasal dari kata positif, ya, yang berarti tegas, pasti, meyakinkan, menerima fakta-fakta yang berasal dari data empiris. Apa sih itu data empiris? Data empiris itu merupakan sumber pengetahuan yang berasal dari penelitian atau observasi. Nah, kemudian ada 3 tokoh penting di dalam filsafat positivisme ini. Yang lahirnya filsafat positivisme ini dipengaruhi oleh 3 tokoh penting, yaitu Auguste Comte, John Stuart Mill, dan Herbert Spencer. Nah, salah satu dari mereka ini mempunyai 3 tahapan cara berpikir manusia dalam berhadapan dengan alam semesta, dan salah satunya ialah tingkatan positif. Nah, kemudian aliran positivisme ini lahir pada abad ke-19 yang merupakan bagian dari salah satu aliran filsafat modern. Nah, lahirnya aliran positivisme ini ternyata hampir sama dengan lahirnya aliran empirisme. Ada kesamaan dan perbedaan antara aliran positivisme dan aliran empirisme. Kesamaannya di antara keduanya adalah sama-sama menggunakan pengalaman, ya, mengutamakan pengalaman. Kemudian perbedaannya, positivisme ini hanya membatasi diri pada pengalaman yang objektif, ya. Kemudian sedangkan empirisme ini menerima juga pengalaman-pengalaman batinia dan pengalaman-pengalaman subjektif. Nah, perlu kalian ketahui, teman-teman semua ketahui, itu sangat penting bahwa ternyata aliran positivisme ini dibangun di atas teori empirisme. Berarti dapat diketahui bahwa walaupun lahirnya bersamaan, ternyata empirisme ini lebih dulu lahir, dan aliran positivisme ini lahir atau dibangun di atas teori empirisme tersebut. Nah, dalam positivisme ini, fakta dan data terbatas pada sesuatu yang empiri, sensual. Kenapa disebut empiri sensual? Empiri sensual ini adalah data yang relatif konkret atau nyata. Keberadaannya itu mampu ditangkap oleh indera atau teramati secara indrawi. Kemudian karakteristik utama dari penelitian kuantitatif ini menggunakan metode logiko-hipotetiko verifikatif. Apa sih logiko-hipotetiko verifikatif? Logiko itu berasal dari kata logika. Bagaimana cara kita berpikir menurut pola tertentu, itu adalah logika. Kemudian hipotetiko, atau kita kenal dengan hipotesis. Nah, hipotesis ini dibangun atau diambil itu untuk menjawab sebuah fenomena, maka dibutuhkan hipotesa. Kemudian verifikatif. Verifikatif ini merupakan proses verifikasi atau pembuktian dengan mengumpulkan fakta-fakta. Kenapa? Karena untuk membuktikan apakah hipotesa yang sudah kita ambil ini didukung dari fakta-fakta yang ada. Nah, pendekatan dari logiko-hipotetiko verifikatif ini bisa disimpulkan bahwa pendekatan tersebut ini ternyata dimulai dengan berpikir deduktif, ya, untuk menurunkan hipotesis, kemudian melakukan pengujian di lapangan. Jadi hipotesisnya sudah dibuat, kemudian dilakukan pengujian di lapangan, dan kesimpulan atau hipotesis tersebut ditarik berdasarkan data empiris. Yang saya sebutkan tadi bahwa data empiris itu adalah sumber data atau sumber pengetahuan yang berasal dari penelitian atau observasi. Selanjutnya akan dijelaskan tentang apa itu landasan filosofis dari penelitian kualitatif oleh teman saya, Yuanita. Nama saya Junita Gracelia Sabuna. Di sini saya akan menjelaskan landasan filosofis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat post-positivisme. Paradigma post-positivisme dapat dijelaskan dalam 4 dimensi. Yang pertama, secara ontologis. Pada penelitian ini, memandang realita dalam bentuk subjektif dan bersatu dengan peneliti.
Sedangkan secara epistemologis, kualitatif menunjukkan adanya interaksi yang tercipta antara peneliti dengan subjek yang diteliti. Pada retoris menggunakan bahasa penelitian informal yang dimaksudkan berdasarkan pada penyusunan keputusan yang menekankan pada proses verifikasi. Dalam metodologi ini terkandung dan terikat dengan nilai-nilai. Metode penelitian kualitatif ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel pada metode ini dilakukan secara purposif, yaitu menentukan ciri-ciri khusus dari tujuan penelitian. Untuk teknik pengumpulan datanya dengan cara triangulasi. Analisis data pada metode ini bersifat induk. Filsafat postpositivisme merupakan sebuah aliran yang datang setelah positivisme, yaitu landasan filsafat dari penelitian kuantitatif. Tokoh penting dalam filsafat postpositivisme itu ada Karl R. Popper, Thomas Kuhn, yang merupakan filsuf mazhab, Frankfurt atau Feyerabend, Richard Rorty. Aliran postpositivisme dan empirisme salah satu indikator yang membedakan antara keduanya, bahwa postpositivisme lebih mempercayai proses verifikasi terhadap satu temuan hasil observasi melalui berbagai macam metode. Karakteristik umum penelitian kualitatif dalam aliran postpositivisme merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan positivisme yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya bahas kembali tentang asumsi filosofis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Di sini saya sudah menyajikan sebuah tabel, yaitu tabel asumsi filosofis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh saya dan teman saya di paradigma positivisme dan post-positivisme, di sini saya akan mengupas kembali lebih jelas tentang asumsi filosofis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Di sini saya menarik asumsi itu dari segi asumsi ontologi, epistemologi, sifat manusia, aksiologi, dan yang terakhir metodologi. Baik, yang pertama dari asumsi ontologi. Apakah sifat dasar dari realitas? Pada penelitian kuantitatif, di sini realitas objektif dan terpisah dari peneliti. Kemudian sedangkan pada kualitatif, realitas bersifat subjektif dan diciptakan oleh peneliti. Kemudian dari asumsi epistemologis, bagaimana hubungan antara peneliti dengan objek yang ditelitinya. Pada penelitian kuantitatif, peneliti mengambil jarak dari objek yang diteliti atau positivisme. Kemudian pada kualitatif, peneliti tidak mengambil jarak dari objek yang diteliti atau kita kenal dengan post-positivisme. Kenapa demikian? Pada kuantitatif, di sini berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi responden. Ya, makanya dibilang di sini terpisah dari peneliti. Berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi responden. Hal ini dilakukan guna memperoleh sebuah tingkatan objektivitas yang tinggi serta menghindari subjektivitas. Ya, sehingga penelitian yang dihasilkan ini diyakini sebagai potret tentang fakta yang bisa dikenal dengan bebas nilai. Nanti akan saya jelaskan apa itu bebas nilai. Ya, jadi di sini dalam penelitian kuantitatif ini berusaha untuk tidak memberikan judge atau penilaian secara subjektif tetapi secara objektif. Kebalikannya dari kuantitatif yaitu kualitatif. Di sini peneliti itu berusaha untuk realitasnya itu bersifat subjektif. Kenapa? Karena pada dasarnya peneliti dalam penelitian kualitatif di sini berperan sebagai pengumpul data atau instrumen yang paling utama. Jadi pada waktu pengambilan atau pengumpulan data di lapangan ini, peneliti ini berperan
serta dalam kegiatan penelitiannya tersebut. Jadi peneliti ini berusaha memposisikan dirinya sejajar dengan informan yang ada di lapangan, dan di sini terjadi interaksi yang cukup intens antara peneliti dengan informan yang diteliti. Jadi tidak memisahkan jarak antara peneliti dan yang objek yang diteliti. Selanjutnya, dari segi asumsi sifat manusia, ya, di sini pertanyaannya bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, pada penelitian kuantitatif di sini manusia dari pengalamannya adalah manusia dan pengalamannya ini adalah sebuah produk dari lingkungan, ya, atau determinism. Nah, kenapa disebut itu? Jadi bahwa situasi yang terjadi di lingkungan ini akan membentuk pengalaman dari manusia tersebut. Kemudian pada penelitian kualitatif, manusia memiliki otonomi dan kebebasan sehingga mampu menciptakan lingkungannya atau voluntarism. Ya, jadi manusia justru memiliki kebebasan untuk menciptakan lingkungannya. Selanjutnya pada asumsi aksiologi. Ketika kita bicara aksiologi, kita akan berbicara tentang bagaimana peranan nilai dari penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Pada penelitian kuantitatif, di sini bersifat bebas nilai atau value free. Ya, kenapa disebut value free? Ya, jadi ketika kita bilang nilai bebas, tadi dibilang kalau misalnya peneliti itu memberi jarak kepada objek yang diteliti agar tidak mendapatkan nilai yang subjektivitas. Makanya disebut bebas nilai atau value free. Kenapa? Karena nilai tersebut tidak terikat dengan nilai-nilai. Nilai itu bisa bersifat bebas atau netral. Jadi nilai itu boleh dipakai oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja, dan untuk siapa saja. Kemudian pada penelitian kualitatif, di sini aksiologinya yaitu syarat nilai atau value laden. Ya, jadi kenapa disebut syarat nilai? Karena ilmunya ini terikat dengan nilai-nilai yang ada seperti ideologi, paradigma, dan pemahaman dari seseorang. Asumsi metodologi, ya, ketika kita berbicara metodologi, kita akan berbicara atau pertanyaan yang muncul adalah bagaimana proses penelitian dari penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, pada penelitian kuantitatif ini digunakanlah yang namanya pendekatan nomotetik. Apa itu pendekatan nomotetik? Pendekatan nomotetik ini berusaha memperoleh temuan-temuan yang berlaku umum, baik untuk semua konteks sosial, konteks waktu, dan sejarah ataupun tempat. Nah, lebih rincinya lagi, metode kuantitatif ini menggunakan pendekatan teoritis dikarenakan lebih bersifat objektif. Maka dari itu, sumber atau data yang didapat untuk dikaji dalam metode kuantitatif ini atau penelitian kuantitatif ini berbentuk data statistik atau angka. Sedangkan pada penelitian kualitatif digunakanlah pendekatan ideografik atau pemisahan atau juga pembeda. Apa itu pendekatan ideografik? Pendekatan ideografik ini menempatkan temuan penelitian dalam konteks sosial budaya serta konteks waktu dan konteks historis yang spesifik di mana penelitian itu telah dilakukan. Lebih rincinya lagi, metode kualitatif ini cenderung menggunakan pendekatan historis dikarenakan bersifat lebih subjektif dan tidak dapat difalsifikasi. Maka dari itu, metode kualitatif ini cenderung menganggap penting adanya sebuah case study atau studi kasus di dalam sebuah penelitian ilmiah. Sumber atau data yang didapat ini atau untuk dikaji dalam metode atau penelitian kualitatif ini tentu adalah sumber yang berbentuk narasi. Jadi bisa kita bedakan asumsi filosofis dari penelitian kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya materi tentang
Perbandingan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif ini akan dijelaskan oleh teman saya, Ricky. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan tersebut dapat kita lihat dari berbagai segi ya. Perlu teman-teman ketahui, kedua metode ini sebetulnya tidak selamanya saling bertentangan. Ada juga beberapa hal yang juga memiliki kesamaan atau kemiripan. Oke lah, kita bongkar satu-satu ya. Yang pertama dari segi desain penelitian. Untuk kualitatif itu sifatnya umum, fleksibel, dinamis. Penelitian kualitatif sendiri dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung. Jadi secara desain penelitian kualitatif bisa berkembang selama proses penelitian. Jadi misalkan ada yang dirubah pada saat proses penelitian tersebut, itu bisa langsung dirubah. Beda dengan kuantitatif, memiliki sifat yang khusus, terperinci, dan statis. Alurnya sudah direncanakan sejak awal dan tidak dapat dirubah lagi, atau misalkan penelitian tersebut harus bersifat terprogram atau terencana. Terus perbedaan berikutnya adalah dari segi analisis data. Untuk kualitatif, dari segi analisis data, itu dapat dianalisa atau dianalisis selama proses penelitian berlangsung. Ya. Jadi, dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung. Jadi, ketika proses penelitian berlangsung itu, untuk analisisnya dapat langsung dilakukan. Tapi, untuk kuantitatif, dapat dianalisis pada tahap akhir sebelum laporan. Nah, bedanya di situ ya. Terus yang ketiga, dari istilah subjek penelitian. Untuk kualitatif, memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan narasumber. Jadi untuk kualitatif itu, subjek penelitiannya adalah yang biasa kita sebut dengan narasumber. Terus untuk kuantitatif, dari subjek penelitiannya, dia yang biasa disebut dengan responden. Mungkin teman-teman bisa bisa tahulah ya. Kemudian cara memandang fakta. Cara memandang fakta untuk kualitatif, untuk fakta atau kebenarannya tergantung pada cara peneliti menginterpretasikan data. Ya, jadi tergantung si peneliti tersebut. Hal ini dikarenakan ada hal-hal kompleks yang tidak bisa sekedar dijelaskan oleh angka, seperti perasaan manusia atau menyangkut dengan perasaan manusia ya, karena ini kan kualitatif. Sedangkan untuk kuantitatif, cara memandang faktanya atau cara memandang kebenarannya berada pada objek penelitian di luar sana. Peneliti harus netral dan tidak memihak apapun ya, atau memihak pada siapapun, apapun yang ditemukan di lapangan. Itulah fakta, maksudnya tidak bisa melebih-lebihkan atau mengurangi ya. Berikutnya adalah dari segi pengumpulan data. Untuk kualitatif, lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran. Sehingga pada penelitian kualitatif, peneliti mengorek data sedalam-dalamnya atas hal tertentu, sehingga kualitas penelitian tersebut tidak terlalu ditentukan oleh banyaknya narasumber yang terlibat. Jadi, untuk pengumpulan datanya, si peneliti harus terjun langsung untuk mencari data, mengkorek-korek data tersebut ya, supaya tidak
Tidak harus mendengar dari narasumber ini, narasumber A atau B begitu ya. Jadi kita langsung terjun. Sedangkan untuk kuantitatif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen berupa tes atau kuesioner. Data yang terkumpul kemudian dikonversikan menggunakan kategori kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi untuk pengumpulan data kuantitatif ini seperti di awal tadi saya katakan, itu harus menggunakan untuk apa? Harus ada perencanaannya ya. Untuk mencapai kualitas penelitian kuantitatif ditentukan oleh banyaknya responden penelitian yang terlibat. Jadi kita bukan data dari berbagai responden atau narasumber ya. Berikutnya representasi data. Untuk kualitatif, hasil penelitian kualitatif berupa interpretasi peneliti akan sebuah fenomena, sehingga laporan penelitian akan lebih banyak mengandung deskripsi. Jadi si peneliti itu untuk kualitatif, untuk representasi data harus terjun ke sebuah kejadian, maksudnya terjun ke masalah tersebut, dan akhirnya nanti banyak deskripsi yang bisa dijabarkan ketika kita langsung terjun untuk mencari data tersebut. Sedangkan kuantitatif, hasil penelitian kuantitatif dipresentasikan dalam bentuk hasil perhitungan matematis. Hasil perhitungan dianggap sebagai fakta yang sudah terkonfirmasi keabsahannya. Jadi penelitian kuantitatif sangat ditentukan oleh validitas, reliabilitas instrumen yang digunakan. Jadi untuk kuantitatif ini bentuknya harus fakta ya, maksudnya tidak banyak deskripsi yang hasilnya sistematis dan statis ya, matematis. Banyak tesisnya nih, jadi tidak bisa dikotak-katik lagi, tidak bisa revisi lagi ya hasilnya ya. Jadi kalau sudah seperti itu ya harus seperti itu. Berikutnya macam metode untuk perbedaan kualitatif dan kuantitatif ya. Untuk kualitatif itu metodenya fenomena atau fenomenologi, etnografi, studi kasus, historis dan lain-lain ya. Itu untuk metodenya. Untuk kualitatif, metodenya harus hasil eksperimen, hasil survei, hasil korelasi, regresi, analisis jalur dan fakta-fakta lainnya. Dan berikutnya tujuan penelitian. Apa sih tujuan penelitian kualitatif dan kuantitatif tersebut? Untuk kualitatif bedanya nih ya, perbedaan dari kualitatif dan kuantitatif secara tujuannya adalah untuk kualitatif memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Jadi untuk memahami secara mendalam untuk penelitian secara kualitatif. Jadi kita harus benar-benar tahu, harus mendalami satu kasus tersebut sampai benar-benar kita bisa mendeskripsikan ya apa sebenarnya yang terjadi ya, apa sebenarnya tujuan tersebut. Sedangkan untuk kuantitatif menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Jadi kalau untuk kuantitatif tujuan penelitiannya adalah menjelaskan hubungan antar variabel atau menguji teori. Menguji teori itu maksudnya ketika kita mendapat satu hasil itu kita uji lagi, kita tes kembali supaya kita benar-benar yakin hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut. Oke, berikutnya nanti akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikiatu dari kelas BK ekstensi X5A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif sangat memegang peranan penting jika dilakukan secara baik dan benar. Sebab
Penelitian ini dapat berfungsi sebagai jembatan yang membantu manusia untuk meningkatkan kemampuannya dalam menginterpretasikan fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan sekitarnya. Dapat juga mempermudah dalam pencapaian tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, sebagai pemberi rekomendasi dan sebagai alat perencanaan untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Dapat juga mengatasi atau menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi, atau sebagai alat pengambilan kesimpulan untuk pemecahan masalah. Yang terakhir yaitu sebagai media untuk perkembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian yang telah dijalankan agar ditemukan sesuatu yang baru ataupun penyempurnaan pengetahuan yang telah ada. Berikut adalah rangkuman dari semua materi yang tadi sama-sama kita simak ya dari kelompok kami. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersumber pada filsafat post-positivisme. Penelitian ini hadir sebagai bentuk kritik terhadap penelitian kuantitatif karena tidak mampu lagi menjawab segala persoalan yang dialami masyarakat saat ini. Kuantitatif sebagai metode penelitian tertua dianggap tidak mampu lagi memberi solusi terhadap berbagai peliknya masalah individu dalam interaksi sosialnya. Jika bercerita tentang sejarah kemunculannya, penelitian kualitatif dan kuantitatif lahir hampir bersamaan. Penelitian kuantitatif lebih cepat berkembang saat itu, sehingga tercipta semacam pandangan bahwa penelitian ini muncul terlebih dahulu. Beberapa dekade belakangan ini, perkembangan penelitian kualitatif semakin meluas. Metode ini hanya dapat digunakan dalam disiplin ilmu sosial, tetapi juga sudah merambah ke disiplin ilmu terapan juga. Salah satu fakta yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif mulai dilirik oleh orang-orang kuantitatif adalah berkembangnya wacana tentang metode kombinasi atau mixed methods. Perpaduan atau kombinasi kedua jenis metode ini dimaknai sebagai realitas bahwa orang-orang kuantitatif sudah mulai membuka diri untuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain penelitian fenomenologi, etnografi, studi kasus, analisis konten, dan content theory. Begitulah rangkuman dari semua materi yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Ibu Luciana dari Ibu Luciana dan teman-teman kelas A. Selanjutnya kita akan berdiskusi ya. Silahkan teman-teman boleh bertanya kepada kami, insya Allah kami bisa menjawabnya. Dan jika jawaban dari kelompok kami kurang memuaskan, teman-teman bisa saling menambahkan, karena di sini kita tidak hanya tanya jawab, tetapi kita lebih ke diskusi.